kita merindu. Maka Imam Ibn Katsir dan imam-imam ahli tafsir lainnya mengatakan, yang pertama menjawab bala syahidna, benar ya Allah kami musyahadah menyaksikan engkau, itu adalah ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya boleh istilahkan ruh Ahmad, ruh Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari surat Shaf. Sayyidina Isa menyebut Sayyidina Muhammad karena belum bertubuh, masih ruh dan cahaya, disebut dengan Ahmad. Ismuhu Ahmad. Inilah dalilnya. Setelah kemudian diberikan tubuh, maka namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Ahmad, dia Muhammad, dia sama juga. Maka orang yang mentakzimkan Muhammad bin Abdullah, dia telah mentakzimkan, menghormati Ahmad Ruhullah. Ahmad dan Ahad pun berdekatan. Perbezaannya cuma satu harf, satu huruf. Disebut nama kekasihnya, kita merindu. Maka Imam Ibn Katsir dan imam-imam ahli tafsir lainnya mengatakan, yang pertama menjawab bala syahidna, benar ya Allah kami musyahadah menyaksikan engkau, itu adalah ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya boleh istilahkan ruh Ahmad, ruh Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari surat Shaf. Sayyidina Isa menyebut Sayyidina Muhammad karena belum bertubuh, masih ruh dan cahaya, disebut dengan Ahmad. Ismuhu Ahmad. Inilah dalilnya. Setelah kemudian diberikan tubuh, maka namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Ahmad, dia Muhammad, dia sama juga. Maka orang yang mentakzimkan Muhammad bin Abdullah, dia telah mentakzimkan, menghormati Ahmad Ruhullah. Ahmad dan Ahad pun berdekatan. Perbezaannya cuma satu harf, satu huruf, mim. Ahad dan Ahmad. Maka sedekat apakah dia Ahmad dengan Ahad? Sedekat mim itulah. Itulah rahasia Allah. Oleh karenanya Allah menegur kita semua bahwa di Quran itu ada lafaz huruf-huruf muqatta'ah. Itulah rahasia-rahasia kedekatan baginda Nabi Muhammad SAW kepadanya. Alif lam mim ha mim, alif lam ra ha mim ain sin qaf. Semua itu adalah rahasia-rahasia yang Allah berikan isyaratnya kepada siapapun hamba yang mau memahaminya. Bukan hanya Allah yang tahu maknanya, itu salah terjemah. Terjemahnya wallahu a'lam bimuradih, itu bukan terjemah, itu namanya taslim. Al-Imam As-Suyuti hafizahullah ya rahimahullah, beliau mengatakan, Abu Abdurrahman namanya, wallahu a'lam bimuradih, hanya Allah lah yang lebih tahu, yang lebih tahu. A'lam bimuradih, bukan hanya Allah yang tahu. Saya dulu berjumpa dengan seorang profesor, doktor, ahli syariat, ahli fiqih mazhab yang 4. Lalu ketika saya mensyarah alif lam mim, dia marah-marah. Lalu dia berkalam, hanya Allah yang tahu maknanya, kita tidak tahu. Saya tanya balik, tuan profesor, hal qara'ta tafsir Ibn Katsir? Apakah engkau membaca tafsir Ibn Katsir? Tidak usah tafsir yang aneh-aneh, yang gharib-gharib seperti tafsir Al-Imam As-Sulami, tidak usah. Haqaiqut tafsir terlalu berat, tafsir Qushairi terlalu berat, Ruhul Ma'ani, Ruhul Bayan terlalu berat. Baca tafsir yang paling ringan, tafsir Al-Quran Al-Azim. Sudah ada terjemahnya dan ikhtisarnya dalam bahasa kita, sila dibaca.
Dia jawab, ya. Saya meragukan itu. Saya tanya balik, apakah engkau buka juz pertama Allah menyebutkan alif lam mim, lalu Imam Ibn Kathir menyebutkan kalam-kalam ulama salafus salih dari sahabat Nabi dan tabi'in, Abdullah bin Abbas, murid-muridnya Sa'id bin Jubair, murid-muridnya Mujahid dan lain-lain sebagainya, memaknai alif lam mim. Diam. Ternyata ilmu itu ada yang waktu dibaca dia ingat, jika tidak diulang lagi Allah ambil ingatannya. Itulah kematian awal seorang alim, jika kan yansal ilm, jika dia melupakan ilmu, itu mati pertamanya orang alim. Karena Allah tidak mencabut ilmu kecuali biqabdil ulama, dengan mencabut para ulama. Maka cabutan pertama untuk para ulama sebagai hukuman kepada qalbunya yang dia tidak rawat, dia hanya ilmui tidak amalkan, Allah ambil ma'rifatnya. Yaqbid biqabdil ulama. Ulama disebut ulama karena ilmu ada di dalam qalbunya. Sekarang ilmu itu dia tidak ambil, maka Allah matikan ilmu dari qalbunya. Itulah mautul awal. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga kita semua dari kematian itu, matinya qalbu. Tapi majlis ini terlalu terbuka untuk menjelaskan makna huruf, maka kita buka nantilah di lain waktu. Tapi akhir zaman sudah tambah mendekat, ilmu ini akan semakin dibuka. Karena inilah booster hakiki. Jika ada vaksin 1, 2, 3, ini vaksin selama-lamanya. Orang sebelum divaksin takut, pakai mask, juga sarung tangan, jarak pun jauh, semuanya. Hatta di Masjidil Haram pun terjadi demikian. Kenapa orang setakut itu? Di mana Allah selama ini? Mana tahajudnya selama ini? Mana sedekahnya selama ini? Mana zikir-zikir auratnya selama ini? Kenapa setakut itu? Hatta dalam solat pun orang berjarak. Tapi apalah boleh buat. Kita karena ikut fatwa guru-guru, ulama-ulama, kita pun ikut. Solat yang tadinya rapat kemudian kita jarangkan selama 2 tahun. Ya. Apa rasanya Tuhan? Solat jauh-jauh begitu. Aneh tak? Aneh. Awaluddin ma'rifatullah. Maka muncullah kalimat ini, fa'alam, ketahuilah bahwasannya awal beragama mengenal Allah. Oleh karenanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali menjadi imam kita dalam akidah Ahlussunnah, mazhab Syafi'i, dan bertasawuf mengenal Allah. Beliau mengatakan, ma'rifatullah tidak diperkenankan taklid. Taklid mengikut tanpa menyadari maknanya. Mesti dia faham apa yang dia hafal. Dari dulu kita hanya menghafalkan sifat 20, kapan lagi mau memahami maknanya? Maka pada siang ini saya akan bentangkan sedikit mengenai sifat Allah yang pertama, kana Allah, atau wujudnya Allah. Dalam hadis Imam Bukhari disebutkan Abu Musa al-Ash'ari dan para kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya dari kampung Bani Ash'ari yang berasal dari negeri Yaman, datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, kaifa kana Rabbuna, bagaimanakah Rabb kami? Maka keluarga Bani Ash'ari adalah awwalu man qaddama ilma ma'rifatillah ila Sayyidina Rasulillah, adalah orang kelompok keluarga yang pertama menanyakan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari zuriatnya lahir Imamuna Abul Hasan Al-Ash'ari qaddasallahu sirrahu, yang kita kenal sebagai Imam Ahlus Sunnah, Imam kajian Ma'rifatullah. Dulu jidnya, datuknya Abu Musa Al-Ash'ari dan kawan-kawannya. Tapi keluarga Ash'ari ini juga ada yang suka berpolitik. Dia minta jawatan kepada Rasulullah SAW. Tapi keluarga yang lain minta ma'rifah,
rahmatullah, apa kata mereka? Kaifa kana rabbuna. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Yang saya sampaikan, jika hadis itu hadis, jika bukan, kita jujur juga mengatakan itu bukan hadis Nabi. Bagaimanakah hakikat Tuhan kami, keberadaan Tuhan kami? Wahai Rasulullah, ini yang bertanya ruhnya merindukan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun di antara tuan dan puan bertanya bagaimana cara mengenal Allah, itulah nur yang dulu ada di qalbu keluarga Bani Asy'ari. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Lalu Rasulullah menjawab, kana Allah wa la syai'a ma. Allah senantiasa ada. Di saat Dia ada, engkau dan alam semesta ini belum ada. Ulama kita beri istilah, ada itu disebut wujud. Maka dalam sifat 20 yang pertama kita hafal, Allah wujud, qidam, baqa. Boleh kita baca berjamaah? Allah wujud. Ayo, siapa yang pintar nasyidnya? Imam kita boleh baca Allah wujud, qidam, baqa. Ada yang boleh? Tafadhal. Khair ambil mikrofon. Ya, saya mau dengar orang Malaka galur gajah apa? Alur gajah. Mendendangkan sifat 20. Ya, karena ini yang hendak dibid'ahkan hari ini oleh orang-orang yang ingin mengganti akidah kita. Ya, tafadhal. بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر سلام قديرا مريدا علما هيا سميعا بصيرا متكلما. Bolehlah ya. Itu nasyid siapa itu? Allah wujud, qidam, baqa. Wujud itu sifat, yang bersifat namanya maujud. Allah itu maujud, sifatnya apa? Sifat itu bukan seperti sifat bahasa Melayu. Sifat itu kondisi atau karakter, atribut yang melekat pada zat. Itu disebut dengan sifat. Kita sebut misalnya imam kita, sautuhu ra'i', suaranya indah, merdu. Suara indah, indah itu sifat, sifat dari suara. Ini cuma analog, kias. Allah lebih mulia dari itu. Coba bayangkan suara indah, tapi yang punya suara tidak ada. Ada enggak? Tak ada ya. Maka sifat wujud mesti ada zat yang wujud. Zat yang wujud ini zat yang mutlak. Ulama kita sudah habis istilah menyebutnya, sampailah mereka menyebut zatul buhti. Itu bukan nama. Zatul buhti zat yang mutlak, yang tidak dapat dibayangkan fikiran, tidak dapat dicapai oleh pendengaran, oleh penglihatan. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Karena semua ayat menyebutkan engkau tidak sanggup, tidak ada yang mirip dengannya, engkau tidak dapat mencapainya. Maka ma'rifatullah itu jalan terdekatnya cuma satu. Allah mulai fa'lam annahu la. Inilah rahasia lafaz la. Jika hendak mengenal Allah, hidupkan lafaz la di dalam diri. Apa makna lam alif? La, tidak. Tidak adalah wujudku kecuali diwujudkan Allah.
Kalau ini makna kalam orang mengatakan wujud kami, wujud Allah, baru boleh diterima. Tapi kalau mereka mengatakan kami ini Allah, itu zindiq. Tapi kalau makna mereka mengatakan wujud kami, wujud Allah, wujud kami, diwujudkan Allah, barulah benar. Faham ya kenapa dulu banyak orang Melayu zikir begini, sampai ke Jawa, sampai ke Ambon, sampai ke mana-mana orang zikir begini, wujuduna wujudullah. Saya menyaksikan kalimat ini jika sampai di kalangan orang-orang yang awam tidak mengerti agama, nanti dia berfikir dia sudah menjadi Tuhan, ya. Kata ulama dari dulu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu halaka nafsahu, halaka nafsuhu. Siapa yang kenal dirinya, kenal Rabbnya. Siapa yang kenal Rabbnya, binasalah dirinya. Maka jika disebut Allah, tiada lagi dia. Maka tiada lagi zatku, tiada lagi wujudku. Wujudku hanya diwujudkan olehnya. Maka tidaklah sopan seorang hamba mengatakan wujud dia, wujud Allah, kecuali dia maknai wujudku diwujudkan oleh Allah dengan kun fayakunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah surat yang dikirim dahulu oleh imam di Madinah, namanya Ibrahim Al-Qurani. Dia kirim melalui muridnya bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili dari Aceh. Dialah yang pertama menterjemah Quran ke bahasa Jawi, terjemahan Al-Mustafid. Dia juga seorang mursyid tariqah Qadiriyah, dan di saat yang sama mursyid tariqah Syattariyah. Gurunya Al-Qurani dan Kusyasi, imam di Madinah, imam pemegang 40 tariqah mu'tabarah sahihah. Dan mereka mengajarkan ini betul hati-hati. Jadi wujud kita tidak usah mulai dari Allah dulu, mulai dari wujud kita. Wujud ini diwujudkan Allah. Bahasa istilah ilmu akidahnya, wujud kita ini disebut wujud mungkinul wujud. Dahulu tidak ada, lalu Allah adakan. Maka dulu kita pernah bertanya ke jamaah di Pulau Jawa, lebih dahulu ayam atau telur? Masih ingat? Dahulu telur atau ayam? Mana yang dulu? Yang punya ayam di rumahnya, ada kandang ayam di rumah, lihat ada ayam mengeluarkan telur, orang ini akan bicara, oh ayam dari telur dari ayam. Tapi anak-anak kecil, upin ipin, lihat ada telur menetas, keluarlah anak ayam. Kata mereka apa? Ayam dari telur. Oh, terputar. Namanya daur. Dalam ilmu akidah namanya daur. Ayam dari telur, telur dari ayam, ayam dari telur, telur dari ayam. Ada lagi namanya tasalsul. Dari siapakah engkau? Dari ayahku. Ayahku dari ayahku. Terus sampai Nabi Adam. Nabi Adam dari tanah. Terus diputar. Tasalsul. Tidak ada ujungnya, seperti rantai. Rantai tidak ada ujungnya. Maka mesti ada yang bukan ayam, bukan telur. Ya, jangan terjebak dengan ayam dan telur. Mesti bukan ayam, bukan telur, bukan manusia, bukan langit, bukan bumi, bukan malaikat, bukan ruh, bukan cahaya. Dialah Allah, laisa kamitslihi syai'. Karena membayangkannya tidak sanggup, dia menyebut dirinya huwa.